teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai penataan kawasan rawan bencana Gunung Sinabung. Kami di sini terdiri dari 3 orang, yaitu teman saya Elizabeth Luan, Mitayana B. Manik, dan saya sendiri Mariane Jubilaris Demurni Anong Lelangrian. Kita mulai dari outline-nya. Outline-nya itu terdiri dari pendahuluan, geologi, sebelum masuk ke tipe dan sejarah letusan itu nanti akan dibahas tentang struktur geologi dan morfologinya, baru masuk ke tipe dan sejarah letusan, potensi bahaya dan mitigasi, potensi kawasan rawan erupsi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Masuk ke geologi regional Gunung Sinabung. Gunung Sinabung sendiri merupakan gunung di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang bertipe stratovulkano. Gunung Sinabung sendiri merupakan gunung tertinggi kedua di Sumatera Utara. Posisi geografis dari puncak Gunung Sinabung pada 3 derajat 10 menit 16,7 detik lintang utara dan 98 derajat 23 menit 24,66 detik bujur timur, dengan ketinggian Gunung Sinabung sendiri adalah 2.451 meter. Untuk struktur dan tatanan tektonik sendiri, di sini diambil dari struktur dan tatanan tektonik Sumatera, di mana sejarah tektonik Pulau Sumatera berhubungan erat dengan dimulainya peristiwa pertumbuhan antara lempeng India, Australia, dan Asia Tenggara yang mengakibatkan rangkaian perubahan sistematis dari pergerakan relatif lempeng-lempeng disertai perubahan kecepatan relatif antara lempengnya berikut kegiatan ekstrusi yang terjadi padanya. Zona patahan di daratan Sumatera bersentuhan dengan jalur magmatik, pembentukan gunung yang menyebabkan perubahan kondisi geologi, kekuatan material batuan menjadi retak-retak. Proses pengangkatan pertama dimulai pada Paleogen bawah. Pada zaman tersebut terjadi aktivitas persesaran dan pembentukan rip atau struktur depresi yang memanjang atau paralel dengan struktur regional. Pada zaman Miosen tengah terjadi pengangkatan yang besar sehingga membentuk gentiklin Sumatera. Pada saat itu terjadi belok patahan-patahan yang diikuti aktivitas vulkanisme. Seperti ini gambarnya. Dilanjutkan dengan di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Nah, di sini akan masuk ke dalam morfologi, tipe erupsi, dan jenis dari material yang dihasilkan oleh Gunung Sinabung. Nah, di sini yang pertama adalah morfologi. Morfologi dari Gunung Sinabung sendiri adalah dibagi menjadi 4 satuan morfologi berdasarkan morfografi dan morfogenesa, yaitu perbukitan sedimen, perbukitan vulkanik, kerucut gunung api, dan puncak gunung api. Untuk tipe erupsinya sendiri, awalnya tipe erupsi magmatis Sinabung ini bersifat efusif, yang ditandai dengan pembentukan kubah lava yang berlanjut ke guguran lava pijar di lereng, sekaligus terbentuknya awan panas guguran. Letusan semacam ini dikenal sebagai letusan tipe Merapi. Nah, jadi pada tipe erupsi ini kita tahu sendiri bahwa Gunung Sinabung mulai meletus dari awal 2010 hingga sekarang. Dia ini mempunyai tipe erupsi yang sama, yaitu tipe erupsi efusif. Untuk jenis material erupsinya itu sama seperti material-material jenis yang dihasilkan dari letusan gunung api biasanya, yang dimana itu berupa abu vulkanik, lahar, dan awan panas. Selanjutnya adalah tipe. Tipenya sampai pada tahun 2010, Gunung Sinabung belum pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, sehingga termasuk dalam tipe gunung api tipe B.
Nah, dari tahun 1600 ini, si Gunung Sinabung ini belum pernah tercatat pernah meletus. Tapi pada awal 2010, dia ini meletus dan sampai sekarang dia masih tercatat tingkat keaktivitasannya. Sehingga dia ini dari tipe B naik menjadi tipe A. Untuk tipe dari Gunung Sinabung sendiri mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah sejarah erupsi. Sejak meletus pertama kali di 27 Agustus 2010, gunung di Kabupaten Karo ini terus-menerus erupsi. Terakhir adalah Juni 2019. Letusan yang terjadi menyebabkan lebih dari 12.000 warga dievakuasi. Letusan ini adalah pertama kalinya sejak 400 tahun tidak mengalami erupsi. Sejak itu, Gunung Sinabung menjadi gunung berapi yang sangat aktif. Berlanjut, pada 15 September 2013, Sinabung kembali meletus pada pukul 3 pagi waktu setempat dan menyebabkan 3.700 orang yang berada dalam radius 3 km di sekitar gunung dievakuasi. Lalu, letusan pada Februari 2014 menyebabkan 17 orang meninggal dunia dan erupsi pada 22 Mei 2016 menyebabkan 7 orang tewas dan banyak orang yang mengalami luka bakar hingga 2019 Sinabung masih erupsi. Nah, ini dia untuk sejarah erupsinya pada 27 Agustus 2010, 7 September 2010, 19 November 2013, 21 Mei 2016, 2 Agustus di tahun 2017, Desember di tahun 2017 hingga di 9 Juni 2019. Selanjutnya adalah potensi bahaya dan mitigasi. Nah, seperti yang kita ketahui pada umumnya, Gunung Sinabung ini potensi bahaya dan mitigasinya hampir sama dengan gunung-gunung yang mempunyai aktivitas aktif pada umumnya, yang dimana potensi bahayanya seperti awan panas, banjir lahar, lava, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang akan dilanjutkan oleh saya, Elizabeth. Jadi sekarang kita masuk ke bagian mitigasi. Jadi pada daerah Sinabung ini sendiri, proses mitigasinya itu terkait penentuan jalur evakuasi pada daerah, yaitu pada daerah Sinabung sendiri. Nah, kemudian pembangunan kawasan Siosar. Nah, itu merupakan lokasi untuk pengungsian korban dari erupsi Gunung Sinabung itu sendiri. Nah, yang ketiga itu pemasangan alat pantau atau alat pendeteksi gempa. Oke. Nah, ini untuk peta kawasannya sendiri. Nah, ini ada 3. Oke, baik. Akan saya jelaskan di sini ada 3 kawasan. Yang pertama itu yang kita lihat, yang gambar merah, itu yang merupakan pusatnya, itu kalau tidak salah itu KRB 1, itu KRB 3. Nah, ini yang KRB 3 ini memiliki potensi bahaya yang sangat besar. Nah, kemudian yang pink itu merupakan KRB 2. Nah, yang ketiga seperti yang kita lihat ini yang garis putus-putus yang kuning. Nah, jadi ini merupakan KRB 1 yang dimana potensi bencananya itu tidak lebih besar daripada KRB 1 dan KRB 2. KRB 3 dan KRB 2, maaf. Oke. Untuk sumbernya sendiri, ini kami ambil petanya itu dari BNPB Sinabung pada tahun 2014. Nah, ini di sini dapat kita lihat ada peta tingkat kerentanan bencana aliran lava. Nah, jadi yang gambar di sini itu kita dapat melihat bahwa yang gambarnya merah itu tuh artinya dia memiliki tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Nah, diikuti dengan warna orange, kuning, hijau muda, dan hijau sedikit yang lebih gelap lagi. Nah, untuk yang hijau yang lebih gelap ini itu dikategorikan sebagai tingkat kerentanan bencana aliran lavanya itu sangat rendah. Nah, seperti yang diketahui bahwa
pemetaan kawasan rawan bencana Gunung Api Sinabung ini itu dibagi dalam 3 kelas, yaitu KRB 1, KRB 2, KRB 3. Nah, untuk KRB 1-nya itu berjarak 7 km dari pusat erupsi. Di kawasan KRB 1 itu, di KRB 1 itu terdapat 24 desa dengan luas daerah ancamannya itu 83,695 km. Untuk KRB 2-nya itu jaraknya itu 5 km dari pusat. Nah, itu terdapat 10 desa dengan luas daerah ancaman 73,092 km. Dan untuk KRB 3 itu seperti yang kita ketahui bahwa statusnya itu bahayanya yang tinggi dengan jarak 3 km dari pusat. Nah, untuk daerah KRB 3 sendiri itu terdapat 11 kecamatan dengan luas daerah ancaman 80,012 km. Berdasarkan penelitian, itu terdapat 45 desa yang terbagi dalam 5 kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang terancam terkena dampak aliran lava Gunung Sinabung. Oke. Nah, kemudian kita next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang jadi dari hasil rangkuman kami ini, kami menyimpulkan bahwa Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara ini, semulanya itu bertipe B. Kemudian semakin ke sini, setelah kejadian untuk pertama kalinya setelah Gunung Sinabung tidak pernah aktif, nah kemudian aktif lagi pada tahun 2010, nah itu tipe gunung api itu sendiri dinaikkan dari yang tipe B menjadi tipe A dengan ditandai erupsi pada tanggal 27 Agustus 2010. Oke, yang kedua, letusan Gunung Sinabung berdampak pada bencana banjir dan lahar dingin serta awan panas. Nah, yang ketiga, terdapat 3 kawasan KRB 1, KRB 2, dan KRB 3 dengan tingkat resiko bencana yang berbeda-beda. Untuk referensinya sendiri, mungkin bisa dilihat. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin untuk pertanyaan dipersilakan dari teman-teman dan Bapak dosen mungkin. Oke, terima kasih untuk presentasinya untuk kelompok Sinabung. Nah, mungkin bagi yang mau nanya, silakan nih. Silakan kalau. Saya, Pak. Oke. Siapa nih? Sebutkan nama nimnya ya. Saya Pak yang Pitaloka, Pak. NIM 17080. Ya, silakan. Mau nanya buat Betty, Mita, sama Murni. Yang tadi kan nampilin peta kerawanan bencana. Nah, itu berdasarkan data erupsi tahun berapa ya? Oh iya, Mai. Ini. Sama itu, Bet. Apakah di sana tuh udah dilakuin mitigasi bencana gitu? Contohnya apa yang udah dibikin sama pemerintah setempat di daerah Sinabung? Oke, Mai. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan. Mita. Untuk mitigasinya mungkin akan dijawab oleh Mita, dan mungkin saya akan menjawab terkait petanya. Untuk mungkin Mai, maaf ya, mungkin Mita akan menjawab terlebih dahulu yang tentang mitigasinya. Nah, jadi untuk mitigasi yang dilakukan di kawasan tersebut, jadi kan pada umumnya biasa nih di sekitaran gunung itu dia tanahnya kan subur-subur. Jadi banyak warga yang di sana itu yang kayak misalnya melakukan kayak misalnya hampir dekat-dekat puncaknya kayak gitu, mereka itu bikin kayak rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika Gunung Sinabung itu meletus, banyak korban jiwa. Nah, mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah di sana mungkin itu tadi kayak misalnya mereka membuat jalur evakuasi yang memang batas Gunung Sinabung itu sekarang memang sudah tidak boleh lagi ditempati oleh siapapun, sampai pada kaki gunungnya itu udah nggak boleh ada yang
yang tinggal di situ atau melakukan aktivitas di situ. Dan mereka itu membangun yang namanya kawasan Siosar, lokasi relokasi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung. Jadi mereka itu membangun suatu perumahan di hutan lindung. Jadi ada satu hutan lindung, terus mereka tuh kayak tebang, habis itu mereka membangun kawasan Siosar di sana, dan semua warga yang kayak di tinggal kehilangan rumah, harta benda dan lainnya, mereka pindahkan ke situ. Nah, di sana itu langsung ada dengan lahan-lahan pertaniannya. Mungkin untuk warganya seperti itu. Tapi kalau mungkin mitigasi secara geologinya, kayaknya belum terlalu ada yang memegang di situ. Soalnya yang dari kami baca, mereka kayak cuman pemasangan alat pantau, alat pendeteksi gempa, jalur evakuasi, sama pembangunan lokasi Siosar. Mungkin begitu penjelasannya, Mayang. Oke, makasih Mit. Oke, sama-sama. Untuk yang pertanyaan kedua, silakan. Untuk petanya Pertama. sendiri, petanya itu pada tahun 2012 dikeluarkan oleh BNPB, maaf. Jadi kebetulan kami ambil petanya itu dari jurnal Geodesi Undip pada tahun 2000 yang diterbitkan pada tahun 2016 bulan April. Petanya ini berdasarkan survei dari BNPB sendiri. Jadi Mai, petanya ini yang kamu tanya tadi, peta untuk kerentanan rawan bencana ini petanya itu peta tahun 2012. Sedangkan untuk peta KRB-nya sendiri itu dia itu tahun 2014. Kayak gitu, Mai. Maaf, maksudku yang peta kerentanan bencana tuh dia pakai data sebaran erupsi tahun berapa? 2012, Mai. 2012, Mai. Ya, oh iya. Ya. Tadi kan soalnya ada beberapa erupsi tuh di tahun-tahun berapa tuh 2010. Iya, Mai. Nah, ini pakai yang erupsi tahun berapa kayak gitu. Iya, tahun 2012. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama Maya. Ada lagi mungkin? Pak, saya Pak. Yang ingin bertanya, Oke, silakan sebut nama sama NIM ya. Perkenalkan, nama saya Agung Prakoso Wicaksono, ya. NIM 41000174. Mungkin hanya mau tanya satu pertanyaan aja sih. Kan dari tadi dijelaskan bahwasannya terdapat sejarah erupsi dimulai yang dari 2010 sampai dengan 2019 kan itu mengarahnya jadi tipe A, yang sebelumnya kan tipe B ya. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada perubahan arah erupsinya, kayak misal di Gunung Merapi kan dahulu ngarahnya ke Magelang, tapi makin ke sini makin mengarah ke Jogja, bahkan malah ke Klaten. Nah, apakah di Gunung Sinabung tersebut juga terdapat perubahan arah seperti itu, apa tidak? Coba jelaskan. Oke, terima kasih Mas Agung buat pertanyaannya. Mungkin Mbak Murni yang jawab. Mbak Murni. Mbak Murni, silakan. Karena kemampuan menjawab kalian juga saya nilai. Oke, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Agung. Maaf karena tidak memasukkan arah erupsinya. Untuk erupsi yang terakhir tanggal 2019. Juni 2019 itu erupsi Gunung Sinabung sendiri itu lebih mengarah ke Tenggara. Yang kami baca itu lebih mengarah ke Tenggara, Mas. Dari awalnya ya. Kalau yang sebelumnya semisal kayak 2010-nya itu lebih mengarah ke mananya, Mbak? Apakah ada perbedaan dari 2010 sampai dengan 2019 gitu loh? Atau sama-sama aja gitu? Mengarahnya ke Tenggara terus? Iya, jadi dari awal 2010 itu erupsi Gunung Sinabung itu cenderungnya itu meluncurnya lebih ke dari arah barat daya menuju ke timur laut, terus terus dengan berjalannya waktu sampai dengan erupsi yang terakhirnya itu lebih mengarah ke Tenggara. Jadi ada perubahan. Jadi ada perubahan arahnya, Mas. Oh iya, udah. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Agung.
Ada lagi mungkin satu lagi yang terakhir karena mungkin Saya, waktunya Pak. tinggal. Satu lagi mungkin silakan. Saya, Pak. Mas Ya, Yahya. silakan Ibu Nana. Mas Yahya, silakan bertanya, tapi tolong jangan susah-susah. Mungkin sebelumnya terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman yang presentasi mungkin boleh lihat di kesimpulan, Mbak. Oke, Mas. Mau bertanya, Mbak, kan di kesimpulan kan tadi kan ada di poin ketiga, itu kan terdapat 3 kawasan KRB 1, 2, 3 dengan resiko yang berbeda-beda, Mbak. Nah, untuk penataannya sendiri, apakah di Sinabung, studi kasus di Sinabung itu udah disesuaikan dengan letusan yang terakhir atau masih menggunakan yang letusan 2012 sama seperti peta kerentanannya? Kalau sudah ada, mungkin seperti apa contohnya atau peraturan yang ada? Kalau ada, kalau enggak juga apakah masih sama atau enggak sih KRB-nya dengan 2012 atau sudah di-upgrade mengikuti letusan yang terakhir? Jadi kan Mas, jadi kan dia itu letusan perdana terbesar itu kan di tahun 2010. Nah, pada tahun 2010 itu pemerintah sudah mengevakuasi mereka. Jadi untuk penataannya sendiri itu khusus di kawasan Gunung Sinabung ini sampai di kaki-kaki Gunung Sinabungnya ini itu udah nggak dibolehin lagi ada aktivitas apapun. Jadi mungkin untuk penataannya sendiri untuk saat ini karena memang lagi aktif, jadi mereka masih kayak membiarkan aja. Yang penting mereka kayak kasih pembatas untuk tidak melampaui jalur yang telah ditentukan untuk kegiatan. Jadi segala jenis kegiatan itu tadi dipindahkan ke ini Mas, ke kawasan Siosar yang ini ke kawasan Siosar lokasi relokasi. Jadi semua kegiatannya itu dipindahkan ke kawasan Siosar relokasi. Jadi kalau misalnya untuk kayak penataannya sendiri mungkin mereka lebih menata yang di kawasan Siosar ini Mas. Soalnya semua warga yang daerah Sinabung yang rumahnya hilang atau tempat tinggalnya dan segala jenis macamnya itu mereka pindahkan ke Siosar kayak gitu. Jadi di Sinabungnya sendiri belum ada kayak penataan karena berhubung masih aktif. Jadi mereka belum ngelakuin penataan. Jadi penataannya itu mereka lakukan di kawasan evakuasi di Siosar. Kayak gitu Mas Yahya, mungkin jawaban dari saya. Dan untuk beberapa tahun terakhir itu setahu kami di untuk kawasan KRB 1-nya, KRB 3-nya itu untuk pemukiman mungkin sudah sudah tidak diadakan lagi. Jadi benar-benar yang sudah dipindahkan ke daerah relokasi sendiri. Mungkin seperti itu Mas Yahya. Ada yang masih kurang jelas? Sudah. Mas Valdi. Sudah, Pak. Oh ya, Oke, terima kasih Mas Mas Novaldi. Terima kasih Mas Oke. Yahya. Oke ya, mungkin masih ada yang nanya? Nggak ada? Tiga penanya aja ya. Jadi setelah ini nih mungkin nanti kita akan berlanjut ke sesinya Mas Yito, kelompoknya Mas Yito, kelompok Gunung Gamalama.